Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Generasi Muda. Teman-teman sekalian, di zaman modern seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang, terutama generasi muda, menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan WhatsApp setiap hari. Media sosial digunakan untuk mencari hiburan, berkomunikasi, belajar, hingga membagikan aktivitas pribadi. Namun, tanpa kita sadari, penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Banyak anak muda yang mengalami stres, kecemasan, kurang percaya diri, bahkan kecanduan media sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana media sosial dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kesehatan mental. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari media sosial dan juga kesehatan mental. Teman sekalian, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, membagi informasi, dan berinteraksi secara online dengan orang lain. Dengan media sosial, seseorang dapat mengunggah foto, video, maupun pendapat ataupun aktivitas sehari-hari. Sementara itu, kesehatan mental adalah kondisi yang berkaitan dengan emosional, psikologis, dan cara seseorang berpikir maupun bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang baik membuat seseorang mampu mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan menjalin hubungan sosial dengan baik. Dampak positif media sosial yaitu banyak manfaat apabila digunakan dengan bijak. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Media sosial membantu kita. Dampak positif media sosial. Media sosial tentu memiliki banyak manfaat positif apabila kita dapat mempergunakannya dengan bijak. Yang pertama itu mempermudah komunikasi. Media sosial membantu kita berkomunikasi dengan teman, keluarga, maupun guru tanpa terbatas jarak dan waktu. Misalnya mahasiswa dapat berdiskusi tugas melalui WhatsApp group ataupun aplikasi lainnya. Yang kedua, menambah informasi dan pengetahuan. Saat ini banyak konten edukatif bermanfaat di media sosial seperti video pembelajaran, tips kesehatan, informasi beasiswa, dan berita terkini. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi sarana belajar yang praktis dan mudah diakses. Yang ketiga, menjadi sarana ekspresi dan kreativitas. Media sosial juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Misalnya, membuat desain, membuat video, mempromosikan karya. Banyak generasi muda yang bahkan memperoleh penghasilan dengan melalui media sosial. Yang terakhir, memperluas relasi pertemanan. Media sosial memungkinkan seseorang bertemu dengan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai daerah bahkan negara lain. Hal ini dapat memperluas wawasan dan hubungan sosial. Dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Selain memiliki manfaat, media sosial juga memberikan dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Yang pertama itu menimbulkan rasa insecure dan kurang percaya diri. Seringkali seseorang membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Misalnya, melihat penampilan orang lain, gaya hidup mewah, atau pencapaian tertentu. Hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi minder atau tidak percaya diri. Yang kedua, menyebabkan kecanduan. Banyak orang yang menghabiskan waktu jam-jam hanya untuk bermain media sosial hingga lupa belajar, beristirahat, atau berinteraksi dengan keluarga. Kebiasaan ini dapat menurunkan produktivitas dan mengganggu kesehatan mental. Yang ketiga itu menimbulkan kecemasan dan stres. Komentar negatif, cyberbullying, maupun tekanan untuk selalu terlihat sempurna di media sosial dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Bahkan beberapa orang merasa takut tertinggal informasi atau tren terbaru yang terkenal dan dengan istilah fear of missing atau FOMO. Dan yang terakhir, mengurangi interaksi sosial di dunia media. Terlalu fokus pada media sosial dapat membuat seseorang kurang berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, hubungan sosial di kehidupan nyata menjadi berkurang. Contoh situasi yang sering dialami generasi muda. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat seseorang tetap membuka media sosial meskipun sedang belajar ataupun berkumpul bersama keluarga. Ada juga yang merasa sedih karena tidak mengunggahnya atau tidak mendapatkan banyak like atau komentar. Selain itu, sedikit pelajar dan mahasiswa yang tidur larut malam karena terus bermain TikTok atau Instagram. Hal seperti ini mungkin kan terlihat sederhana, tetapi jika terus dilakukan, dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Dan juga cara menggunakan media sosial dengan bijak nih. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain membatasi waktu pengguna media sosial, mengikuti akun yang memberikan konten positif, tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain, hingga menjaga etika dan berkomentar, serta meluangkan waktu untuk berinteraksi langsung dengan keluarga dan teman. Selain itu, kita juga harus lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain. Jika merasa lelah secara mental, jangan ragu untuk beristirahat dan mencari dukungan di orang terdekat.
Teman-teman yang saya hormati, dari video yang telah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap kesehatan mental generasi muda. Media sosial dapat memberikan manfaat jika digunakan dengan bijak, tetapi juga dapat menimbulkan masalah bila digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi muda yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, menjaga kesehatan mental, serta menciptakan lingkungan digital yang positif dan sehat. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.